Dok, dok, kalau kreatinin rendah itu sama nggak sih bahayanya kalau kayak kreatinin tinggi gitu? Kreatinin rendah ya, kita belum pernah bahas kayaknya ya. Ayo kita bahas. Halo Nevro Friends, ketemu lagi. Kali ini ada yang menanyakan pertanyaan yang belum pernah kita bahas ya. Kapan itu kita sudah bahas tentang hipotensi instead of hipertensi ya. Sekarang pertanyaannya adalah kreatinin yang rendah. Karena selama ini yang saya edukasikan adalah bahaya dari kreatinin yang tinggi ya. Karena kreatinin yang tinggi tentunya ada kemungkinan bahwa ada gagal ginjal, lalu juga ada komplikasi-komplikasi terkait gagal ginjal tersebut. Nah, pertanyaan dari netizen nih sekarang, kalau kreatininnya rendah atau normal, itu bahaya juga enggak? Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, kita harus tahu dulu kreatinin itu apa. Jadi kreatinin itu secara awam lah ya, kreatinin itu adalah hasil metabolisme dari nitrogen. Dan nitrogen itu adalah bagian dari protein kalau yang kita konsumsi sehari-hari. Atau dari hasil metabolisme protein yang ada di dalam tubuh kita juga. Jadi kreatinin itu sebetulnya pasti akan dihasilkan oleh sel tubuh kita atau oleh tubuh kita karena kan tubuh kita itu selalu bermetabolisme ya, terutama kalau yang paling banyak atau metabolisme yang protein yang terbanyak menghasilkan kreatinin itu dari otot kita. Jadi ibaratnya kalau otot kita tuh setiap hari bermetabolisme, kita bergerak, maka kreatinin itu akan selalu ada. Jadi kalau Friends di sini di periksa lab gitu kreatinin, nggak mungkin nol kreatininnya. Pasti ada, cuman memang ada rentang normalnya. Kira-kira kreatinin itu normalnya dari berapa sampai berapa. Biasanya sih di bawah 1 mg per desiliter ya. Nah, terkadang itu ada yang diperiksa kreatininnya ternyata dia ada di bawah rentang normalnya gitu. Jadi kalau di bawah rentang normal ya sebetulnya mungkin ada kaitannya dengan massa otot yang kecil. Mungkin orang-orang yang lansia atau orang-orang yang mungkin punya penyakit tertentu dia akhirnya tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak, dia cenderung imobilisasi atau hanya cenderung bed rest atau berbaring, lalu ototnya atrofi ya, atrofi itu ototnya mengecil, maka kalau diperiksa itu kreatin ini juga bisa rendah banget ya. Kadang-kadang nih kalau memang dia itu sudah punya gangguan ginjal kronik atau gagal ginjal kronik, kreatininnya tuh sepertinya rendah. Rendahnya tuh bukan normal ya, tapi rendah tuh misalnya harusnya sih kalau dia masa ototnya normal, dia gagal ginjal tuh harusnya mungkin kreatininnya 5. Tapi karena dia ada masa otot yang kecil, mungkin dia malnutrisi, mungkin dia imobilisasi, jadinya kreatininnya tuh cuma 1,5 misalnya, tapi dia gagal ginjal stadium 5. Itu bisa terjadi karena kreatinin itu dipengaruhi salah satunya oleh masa otot tadi. Jadi kalau kreatinin normal atau rendah, itu kita sebetulnya tidak bisa juga menyimpulkan apakah kreatinin ini artinya normal karena dia rendah, terus tidak berbahaya, itu tidak bisa juga disimpulkan seperti itu. Kita harus melihat secara holistik kondisi si pasien. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya dia betul-betul malnutrisi, kurus kering gitu ya, terus dia juga ototnya atrofi, dia biasa imobilisasi, bed rest, terus dicek kreatininnya tuh seolah-olah rendah. Padahal kalau dihitung atau dilihat kondisi keseluruhan, dia ternyata gagal ginjal stadium 5. Contohnya seperti itu. Jadi memang tidak bisa kita itu menyimpulkan hanya dari satu jenis pemeriksaan saja, misalnya kreatinin saja. Itu penjelasan kalau konteksnya memang pasiennya itu ada masalah ya. Tapi kadang-kadang mungkin Nephrovens akan menemukan hasil yang seperti ini atau kreatinin itu di bawah rentang normal pada hasil medical check up atau hasil di mana sebetulnya orangnya itu nggak ada keluhan, tapi kok dia di bawah rentang normal. Itu bisa aja terjadi lagi-lagi karena kreatinin itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Dia adalah hasil metabolisme nitrogen, protein, otot juga, maka itu juga nggak bisa langsung disimpulkan ada suatu masalah. Jadi memang harus dilihat lagi kondisi-kondisi lain dari pasien tersebut. Jadi kira-kira gitu ya Nephrovens penjelasannya. Jadi apakah kreatinin yang di bawah rentang normal itu berbahaya seperti kreatinin yang tinggi yang selalu dijelaskan? Bisa iya, bisa tidak. Kembali lagi tergantung dengan kondisi pasien
Dan tidak boleh kita itu berpatokan hanya dari satu jenis pemeriksaan lab saja, di mana pemeriksaan lab itu hanya pemeriksaan penunjang. Jadi harus dibarengi dengan data-data klinis ya, riwayat dari pasien, dan tentunya jangan self diagnose, selalu diskusikan dengan dokter ginjal.